Hai, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel YouTube Rina Duri. Pada hari ini saya buat cemilan yang sangat enak, renyah, cocok untuk cemilan sehari-hari. Tentunya pas juga untuk isi toples lebaran ya. Yang penasaran dengan caranya, yuk tonton videonya sampai selesai. Siapkan mangkok, masukkan 300 gram tepung terigu atau setara dengan 20 sendok makan, 25 gram tepung tapioka atau 2 sendok makan ya. Kemudian 60 gram gula halus atau setara dengan 4 sendok makan, setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan susu bubuk. Saya pakai susu Denko full cream. Bagi yang mau ekonomis bisa pakai susu bubuk yang kiloan ya. Masukkan vanili bubuk. Saya masukkan 1 bungkus, bisa diganti dengan vanili cair, dan margarin 50 gram. Aduk-aduk menggunakan sendok agar semua bahan tercampur secara merata. Setelah itu masukkan santan kental secara bertahap. Di sini saya sudah sediakan santan kental sebanyak 100 ml. Ini disesuaikan saja dengan kadar kelembaban tepungnya. Nah, di sini dimasukkan sedikit demi sedikit, jangan sampai kebanyakan karena kita menginginkan adonan yang agar nanti mudah untuk dipotong. Oke, nah ini kemudian karena adonannya berat, jadi saya ganti mengaduk pakai tangan. Tangan saya sudah dicuci bersih. Uleni adonan sampai semua betul-betul menyatu, sambil dimasukkan santannya secara bertahap, sehingga didapatkan adonan yang seperti ini ya. Jadi konsistensi adonannya seperti ini ya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, tapi lebih dominan ke keras ya. Dan ini saya uleni sebentar dan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang bagian putihnya akan saya lebihkan sedikit karena yang coklat ini akan bertambah volumenya, sebab akan kita beri coklat bubuk ya. Nah, ini yang bagian putih saya pisahkan dulu atau saya simpan dulu. Sebelumnya saya masukkan dulu ke dalam plastik agar adonan ini tetap lembab atau tidak mengering ya. Nah, ini kemudian saya masukkan kembali ke mangkok dan saya isi coklat bubuk sebanyak 2 sendok makan. Setelah coklat bubuk masuk, kemudian masukkan santan. Saya pakai sisa santan tadi ya, masukkannya sedikit aja. Kalau bisa pakai sendok ya teman-teman, biar tidak keterusan banyak. Nah, ini kemudian saya ulenin kembali sampai si coklat ini menyatu beserta adonan. Setelah coklatnya menyatu dengan adonan ini, kemudian saya bulat-bulatkan ya, bulatkan memanjang. Dan kemudian adonan coklat serta adonan putih ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Ambil plastik yang bersih, ini saya punya plastik 1 kilo. Kemudian bagian ujungnya ini tepinya saya gunting biar angin bisa keluar, karena adonan ini akan saya tipiskan pakai rolling pin. Jadi kalau teman-teman punya ampia itu boleh banget ya menggunakan ampia untuk melepeskannya. Nah, ini langsung saja saya lepeskan pakai rolling pin atau saya giling. Agar hasilnya cantik, ini sebisa mungkin setipis yang kita inginkan ya. Kalau mau motifnya itu tebal-tebal bisa ditebalkan, kalau mau yang tipis bisa dikecilkan lagi. Oke, nah ini kemudian untuk bagian coklat juga saya bikin seperti yang bagian putih. Saya lepeskan pakai plastik. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Bantu channel ini agar cepat berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Setelah semua potongan adonan ini dilepeskan seperti ini, kemudian bagian plastiknya ini akan saya gunting. Nah, ini kemudian saya buka ya. Kemudian di sini saya sudah sediakan putih telur. Ini saya gunakan untuk menempelkan adonan putih dengan coklat supaya nanti kalau kita goreng itu dia tidak saling terpisah atau dia saling lengket ya, atau menggunakan air putih juga boleh. Nah, ini kemudian lengketkan si coklat dengan si putih, lalu kemudian gilas kembali ya agar mereka ini betul-betul menyatu. Setelah itu olesi kembali bagian atas coklat ini dengan putih telur, gunanya agar nanti
tidak saling memisah ya kalau sudah dibulatkan atau digulung seperti ini. Nah, kemudian digulung adonan ini dari ujung sampai ke pangkal sambil ditekan-tekan. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian ini saya tutup pakai plastik biar tidak mengeras. Kemudian ini akan saya simpan di dalam kulkas selama 2 jam. Oke, ini tiga sudah saya masukkan ke dalam kulkas dan ini akan langsung saya potong. Nah, ini langsung kita potong aja menggunakan pisau yang tajam. Jadi ditaburi dulu pakai tepung ya biar tidak lengket. Nah, kemudian ini saya menggunakan pisau cutter ya teman-teman. Agar hasilnya lebih renyah, usahakan motongnya setipis mungkin. Oke, ini satu gulungan sudah selesai saya iris ya. Nah, kemudian ini akan saya goreng. Di sini sudah saya siapkan minyak yang sudah dipanaskan. Minyaknya jangan terlalu panas ya teman-teman. Jadi langsung saja dimasukkan si kuping gajah ini. Jadi kalau dia menumpuk di dalam kuali tidak masalah karena dia akan terpisah sendiri ya setelah kering seperti ini. Nah, ini setelah digoreng 2 menit, kemudian kecilkan apinya, jadi menggorengnya tidak perlu lama-lama ya. Nah, ini kalau sudah kuning kecoklatan langsung saja diangkat. Oke, ini hasilnya sangat cantik ya. Bisa dijadikan sebagai ide jualan dan juga untuk cemilan sehari-hari. Oke, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.